Visi yang luar biasa kalau cuma dimiliki pemimpin, dia bukan visi hebat. Itu mimpi saja. Kalau visi bisa dimiliki oleh semua orang, tidak hanya pemimpinnya, itu baru visi hebat. Dan itu yang dikerjakan Daud dengan pindah ke Yerusalem. Kalau sudah lihat dalam hidup saudara, kebanyakan orang yang tidak menyelesaikan proyeknya, atau mimpinya, atau visinya, atau misinya, selalu diwarnai dua ini. Satu karena takut, dua karena amarah. Selama pemimpin ada itu, maka banyak proyeknya yang tidak selesai. Kalau kita bergerak hanya berdasarkan sukses masa lalu, kita tidak akan punya kesempatan mendengarkan derap pasukan Tuhan di atas pohon kertel. Kita tidak akan melihat kemenangan yang tuntas atas orang Filistin. Saya ketemu satu cerita kesaksian yang bagus dari orang yang namanya Tommy Caldwell. Tommy Caldwell ini orang pertama ya, bersama temennya yang namanya Kevin Jorgensen, orang pertama yang bisa menaiki. Jadi dia pemanjat tebing. Dia berhasil menaklukkan tembok lurus ke atas yang disebut daun fajar ya, tembok fajar di gugusan batu karang yang disebut El Capitan di Yosemite di California Utara ya. Dan waktu sekitar tahun 2007-2008 dia mulai mencanangkan keinginannya. Dia seorang rock climber ya, yang cukup terkenal. Dia mengatakan, saya ingin bisa sampai di puncak down wall ya. Jadi dia nyoba, gagal terus sampai akhirnya sekitar 2015, setelah 2.801 hari atau attempts mencoba, akhirnya dia mendaki sampai atas. Kurang kira-kira 300 feet atau 100 meter. Jadi tingginya tembok lurus ini, ya tebing lurus ini, itu 1 kilometer, 1.000 meter kira-kira. Kurang 100 meter. Orang semua tahu dia di kamera, semua orang lihat, ya. Dia akan bisa selesaikan itu dalam hari itu semestinya. Tapi dia lihat ke bawah, timnya, yaitu Kevin Jorgensen, terhambat di titik nomor 15. Dia sudah di titik nomor 19. Dia punya pilihan, dia akan mencapai puncak hari itu, memecahkan rekor dunia, atau dia kembali menolong temannya. Dan luar biasanya dia putuskan, dia turun ke bawah lagi untuk membantu Kevin melewati hambatan di titik 15. Dan akhirnya mereka berdua menjadi orang-orang pertama yang bisa sampai atas. Seperti saya pernah katakan, it is not finished until we finish. Jadi artinya dia bisa nyoba sampai 2.000 kali, 2.200 kali, 2.500 kali. Belum finish sampai dia betul-betul finish sampai atas. Kadang-kadang kita finish the job dalam beberapa saat, 3 bulan, 3 tahun. Tapi kadang-kadang butuh 2.800 kegagalan sebelum bisa sampai ke atas. Nah, saya mau mulai sekarang dengan 2 Samuel pasal 5 dan 6. Judulnya, Pemimpin dan Pekerjaan-Pekerjaan yang Tidak Tuntas. Leaders and their Unfinished Business. Yang pertama, kita belajar dari para pemimpin Israel, bagaimana mereka memilih pemimpin buat mereka. Ya, jadi kita bisa terapkan ini untuk organisasi kita,
untuk tim, untuk perusahaan, untuk gereja, untuk pelayanan. Bagaimana para pemimpin Israel memilih pemimpin bagi mereka, pemimpin yang tepat. Ya, kalau pemimpin salah, perusahaan bisa rugi, gereja bisa tutup, pelayanan bisa porak-poranda. Yang pertama, para pemimpin Israel datang ke Daud dan bilang, kami ini darah dagingmu. Artinya sama heritage-nya, sama life purpose-nya. Kita sama-sama dari keturunannya Abraham, yang dijanjiin tanah perjanjian, yang akan dipakai Tuhan jadi berkat buat dunia. Punya heritage yang sama, punya life purpose yang sama. Jadi kalau pilih pemimpin, ya, yang pertama kriteria yang kita pelajari dari pemimpin Israel ini adalah cari yang punya heritage, life purpose yang arahnya sama. Kalau yang satu organisasinya pengen supaya kerajaan Allah advance, tapi milih pemimpin yang sekedar ingin revenue-nya banyak, ya tidak sama heritage-nya. Harus heritage yang sama, panggilannya sama, life purpose-nya sama. Nomor 2, belajar dari mereka, ya, pemimpin Israel. Dia berkata, dulu waktu Saul masih jadi raja, kamulah yang memimpin pasukannya Saul, memimpin kami perang kemana-mana. Jadi mereka sudah tahu reputasi kepemimpinannya Daud. Itu sebabnya kalau kita interview orang, mau rekrut orang jadi staff, jadi manajer, jadi pemimpin di gereja maupun di pelayanan, di perusahaan, kita minta referensi. Referensi tujuannya apa? Untuk make sure reputasinya sudah terbukti. Kalau cari pemimpin, ya reputasi memimpin, bukan reputasi jualan, bukan reputasi apa, reputasi pemimpinnya sudah ada. Jadi kriteria nomor 2 yang kita pelajari, para pemimpin Israel berkata, kamu sudah pernah mimpin kami sejak dulu dan berhasil. Ya. Yang ketiga, dikatakan kita dulu kerjasama, ya. Kamu yang mimpin, kita ikut kamu. Jadi sudah ada proven chemistry. Kita sudah biasa dulu kolaborasi. Chemistry atau keserasian dalam tim sangat penting. Kalau toh semua anggota tim, organisasi, orang cerdas semua, orang hebat semua, tapi tidak ada chemistry, tetap dampaknya sangat terbatas. Jadi nomor 3, kalau mau cari pemimpin, cari yang chemistry-nya sama. Sudah terbukti bisa bekerja sama, serasi, saling melengkapi, jadi tim yang kuat. Ya, jadi pertimbangan untuk cari pemimpin. Yang keempat, dikatakan Tuhan sudah panggil kamu jadi gembala. Jadi cari pemimpin yang dibutuhkan oleh organisasi saudara. Yang penting adalah jiwa gembala. Gembala itu apa? Gembala itu take care of domba-dombanya, mempedulikan domba-dombanya. Ya, tidak hanya cari suksesnya sendiri, tidak hanya cari tenarnya sendiri, tidak hanya cari kayanya sendiri, tapi take care of the people. Ada seorang jenderal di Amerika, jenderal bintang 4 yang masih hidup sekarang. Dia cerita dulu waktu dia masih muda, lulus dari West Point, ambisinya besar. Jadi waktu awal-awal dia merasa kok tidak cepat naik pangkat, impiannya tidak bisa tercapai. Dia concern dengan karirnya, tapi malah dia frustasi karena tidak naik-naik. Sampai akhirnya dia dapat satu inspirasi dari Tuhan. Dia robah approach-nya, bukan lagi concern dengan karir, dia concern dengan orang yang dia pimpin. Pokoknya dia take care siapapun yang dia pimpin, di added value, jadikan orang sukses, jadikan orang yang fulfill. Waktu dia putar hidupnya seperti itu, karirnya melonjak dengan luar biasa sampai jadi bintang 4. Ya. Jadi cari pemimpin yang punya jiwa gembala. Bukan sekedar yang cerdas, bukan sekedar yang punya kompetensi luar biasa, tapi gembala. Ya. Dan yang terakhir, sudah terbukti tangan Tuhan ada atas dia. Dikatakan, Tuhan sudah menunjuk kamu jadi king, jadi prince. Dikatakan di ayat 5, pasal 5 ayat 2. Ada divine authority, ada otoritas ilahi. Tangan Tuhan menyertai. Ini 5 hal. Kalau saudara mau cari pemimpin buat
organisasi, buat gereja, buat perusahaan. Lah waktu Daud kemudian didatangi para penatua ini, dan kemudian diminta jadi raja, dia mungkin ambil waktu sejenak, dia pikir akhirnya apa yang dikatakan oleh Samuel. Sekarang Samuel udah mati. Ya, sayang sekali. Daud berpikir mungkin alangkah indahnya kalau Samuel ada di sini mendengarkan permohonan para penatua ini, minta dia jadi raja. Kira-kira tidak sampai 16, mungkin 14-13 tahun yang lalu. Ya, karena dia sudah di Hebron, ya. Mungkin waktu diurapi oleh Samuel mungkin 13-14 tahun yang lalu. Dan hari ini terpenuhkan. Terus dia mungkin refleksi apa yang dia alami selama 14 tahun terakhir. Dikejar-kejar oleh Saul. Kadang-kadang nyawanya seperti di ujung tanduk. Dia mulai evaluasi hidupnya. Hal-hal apa yang saya buat keliru yang tidak boleh saya ulangi kalau saya jadi raja nanti. Ini saya sebut judulnya Painful Lesson Learned. Saudara dan saya kadang-kadang kalau pegang pelayanan baru, tugas baru, jabatan baru, perlu duduk untuk merefleksi hidup kita. Keputusan apa yang saya buat salah, kalau diberi kesempatan lagi saya akan robah. Tindakan apa yang saya buat salah di masa lalu yang bisa saya robah di kemudian hari. Nomor 1, awal semua masalah ini, waktu dia pulang dari peperangan bersama Saul dan pasukannya, menang dia, ada rakyat perempuan-perempuan yang nyanyi-nyanyi. Lagunya adalah Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh berlaksa-laksa. Semua pertengkaran, perang saudara di Israel dimulai dari lagu ini. Daud berkata, kalau aku boleh memutar balik waktu, kembali ke waktu itu. Waktu dengar lagu itu, harusnya tak stop. Perbandingan, membanding-bandingkan tidak pernah membawa kebaikan buat keluarga, buat kerajaan surga, buat gereja. Anak yang banyak kepahitannya kemudian berontak karena dia merasa dibandingkan dengan saudaranya, dibandingkan dengan anaknya tetangganya, dibandingkan dengan anaknya tantenya, dan segala macam. Pemimpin banyak yang iri hati, dengki seperti Saul karena dibandingkan dengan Daud. Jadi Daud mikir, problem semua ini, dia sampai lari ke sana kemari, ya. Awalnya dari sebuah nyanyian yang membanding-bandingkan dia dengan Saul. Kalau dia boleh ngulangi, dia akan bilang stop. Ya, stop. Tidak boleh banding-bandingkan hamba Tuhan, tidak boleh banding-bandingkan pemimpin, tidak boleh banding-bandingkan anak. Perbandingan tidak pernah bawa kebaikan. Yang kedua, dia lihat kembali, dia merasa kesalahan terbesar yang dia pernah buat di masa lalu adalah waktu dia ngambil keputusan untuk pergi ke Siklag. Ya. Selama dia di pelarian 14 tahun, dia sudah menjalani lebih dari 12 tahun, tetap diselamatkan Tuhan. Di ujung tanduk diselamatkan Tuhan terus. Tapi kita tahu, ya, waktu kita belajar, tiba-tiba Daud merasa tidak aman. Terus dia lari dari prosesnya Tuhan. 16 bulan terakhir sebelum dia ke Hebron, dilantik jadi raja orang Yehuda, dia lari dari prosesnya Tuhan. Dia berkata, kalau aku boleh ngulangi hidupku, aku tidak akan pergi ke Siklag. Siklag berujung pada istrinya dirampas orang, dilarikan, semua kotanya dibakar habis karena dia salah ngambil keputusan. Dia cari nyaman. Memang di Siklag dia tidak dikejar-kejar, nyaman, uangnya banyak, hartanya banyak, tidak dikejar-kejar Saul, tapi dia di luar daripada proses Tuhan. Proses Tuhan memang tidak enak, memang sulit, ya. Dia sudah menjalani 12 tahun lagi, dia tidak tahu kapan selesainya, dia lari ke Siklag. Tapi dia bilang, kalau aku boleh ngulangi hidupku lagi, aku tidak akan ke Siklag.
jalani proses Tuhan sampai selesai. Yang ketiga, dia berkata, pengalamanku paling jelek dalam hidup ini adalah tinggal di Siklag. Secara uang banyak, dia ngerampasi dari orang-orang Amori, orang-orang Amalek dan segala macam, jarahan dibagi-bagi, ya, tidak dikejar-kejar Saul, tetapi dia tahu tidak ada damai, tidak ada sukacita, dan ujungnya semua Siklag dibakar habis oleh orang Amalek. Itu 3 hal evaluasinya Daud waktu dia diminta jadi raja atas seluruh Israel. Kita kadang-kadang perlu seperti itu. Kalau saya boleh ulangi lagi, keputusan apa yang saya bisa rubah? Hal ketiga, setelah dia jadi raja, prioritas yang pertama apa buat Daud? Yang pertama, yang paling penting adalah dia membangun identitas baru buat semua yang dia pimpin. Tadinya selama sekian lama, sekian tahun, dia hanya memimpin suku Yehuda. Sekarang dia memimpin seluruh Israel. Jadi dia ingin supaya ada identitas baru. Untuk supaya punya identitas baru, langkah yang penting, dia pindahkan ibu kotanya dari Hebron ke Yerusalem. Ya. Hebron itu kota yang ditaklukkan oleh Kaleb. Kaleb itu apa? Suku Yehuda. Ya. Hebron menjadi kebanggaannya orang Yehuda karena dia tempatnya tinggi, berbenteng. Dikatakan dulu raksasa tinggal di sana. Kaleb menaklukkan Hebron. Jadi kalau cuma mau nuruti enaknya, Daud tetap tinggal di Hebron, kota yang berkubu. Tapi dia mikir, sekarang ini dia bukan raja untuk Yehuda, raja buat semua Israel. Semua perlu merasa punya identitas yang baru. Maka dia pindahkan Hebron ke Yerusalem. Kenapa begitu? Satu, siapapun saudara yang mimpin perusahaan, mimpin keluarga, pelayanan, mimpin gereja, penting supaya semua yang sudah pimpin punya rasa memiliki. Ya, kalau orang tidak ada rasa memiliki, ya misalnya saudara di Ukraine, cuman mau belajar saja, tidak punya rasa memiliki, bom pertama jatuh, saudara lari. Tapi orang-orang Ukraine yang merasa ini negaraku, ini bangsaku, ini tanahku, ini rumahku, dia akan bela, dia akan bertahan, dia kirim istrinya, anaknya ke perbatasan, dia balik untuk pertahankan tanahnya. Jadi kalau sudah ingin berhasil jadi pemimpin, buat semua orang sudah pemimpin punya rasa memiliki. Nah kalau Hebron jadi ibu kotanya, maka suku-suku yang lain tidak akan merasa memiliki ini kotanya orang Yehuda. Tapi kalau semua bersama-sama, jadi Daud mestinya bisa saja sebelum pemimpin-pemimpin Israel datang, dia serang Yerusalem, bisa nggak? Bisa, tapi dia nunggu. Dia tunggu sampai semua suku kumpul, minta dia jadi raja, kemudian nyerang Yerusalem sama-sama. Sehingga semua suku bisa mengatakan, Yerusalem kita rebut bersama-sama. Ini bukan hanya kotanya orang Yehuda, ini kota kita bersama. Kita semua yang mengalahkannya, kita semua yang membangunnya. Ownership sangat penting untuk bangun identitas bersama. Yang kedua, yang penting juga untuk bangun identitas bersama adalah kesatuan. Nah, kenapa Yerusalem yang dipilih? Karena Yerusalem ini di perbatasan antara tanahnya suku Benyamin. Benyamin saudaranya Yusuf, anaknya Rachel, dengan tanah Yehuda. Di tengah-tengahnya tanahnya Yehuda dan tanahnya Benyamin, itu adalah Yerusalem. Ya, jadi kalau sudah tahu sejarahnya Israel, selalu saja sampai hari ini pun kata para rabi Yahudi, selalu ada pertentangan antara keturunannya Lea dengan keturunannya Rachel. Nanti setelah Salomo mati, anaknya menggantikan Rehabeam, itu dari Yehuda. Yeroboam itu dari keturunannya Yusuf, dari Efraim, keturunannya Rahel. Jadi selalu ada pertentangan. Daud wise sekali.
Dia pindahkan ibu kotanya di tengah-tengah keturunannya Lea dan keturunannya Rachel, antara Benyamin dan Yehuda. Ya, jadi strategis sekali supaya orang merasa ini tidak di wilayahnya Yehuda saja, ini juga di wilayah kita. Yang ketiga, memang Yerusalem itu sulit dikalahkan karena tempatnya strategis. Dikelilingi oleh lembah, jadi orang kalau mau menyerang kelihatan dari atas semua. Ya, letaknya sangat strategis. Jadi dia dipilih untuk melindungi penghuninya. Itu sebabnya orang Yebus berkata, kamu tidak akan bisa mengalahkan kita. Daud hanya bisa merebut Yerusalem setelah dia masuk ke saluran air pasukannya. Ya, kalau terang-terangan tidak bisa. Jadi letaknya strategis sehingga orang bisa lihat, orang mau nyerang dari jauh udah kelihatan. Kota yang seperti ini bisa memberi identitas tersendiri. Ibu kota kami paling kuat pertahanannya. Yang keempat, di padang gurun, tempat yang cukup sulit air, seperti di padang gurun Yehuda, Yerusalem itu unik karena banyak sumber air alami. Artinya dikepung sekian lama pun bisa bertahan karena banyak air di dalamnya. Ya. Di padang gurun, kalau pernah ke Timur Tengah, air jadi sangat penting. Ya, dan Yerusalem menyediakan itu. Jadi revenue-nya atau sumber dayanya luar biasa. Memberikan identitas tersendiri. Ya, daya tahan yang kuat. Dan yang terakhir, kenapa pindah dari Hebron ke Yerusalem? Karena spiritual significance. Disitulah di Gunung Moria, ya, Abraham mengorbankan Ishak. Disitulah Allah menampilkan sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Jadi Daud ini sangat strategis. Dia tidak sekedar milih tempat, tapi dia betul-betul milih yang bisa memberi identitas baru. Kalau ingat Abraham yang mempersembahkan Ishak, satu-satunya anak perjanjian ini, dia bisa merubah message janji Tuhan menjadi visi. Bahwa kita tidak hanya akan diberkati Tuhan kalau ibu kotanya di Yerusalem, melalui kita, Kejadian 12, bangsa-bangsa lain akan diberkati. Jadi orang energinya dipacu waktu mereka mau merebut Yerusalem, karena lewat Yerusalem kita akan jadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Dia perlu identitas baru bau umatnya. Bukan hanya suku Yehuda, bukan lagi pelarian, fugitif, bukan lagi antek-anteknya orang Filistin. Sekarang identitas baru dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Itu sebabnya sampai hari ini buat rebutan terus Yerusalem. Ya. Prioritas kedua, bangun tim yang disegani oleh siapapun juga. Formidable team. Ya, caranya gimana dia bangun tim yang disegani? Kita belajar dari cara pandangnya orang Filistin. Menarik sekali saudara bahwa dari pasal 1, 2 Samuel, pasal 2, pasal 3, pasal 4, orang Filistin yang disebut menghancurkan Israel di pasal 31 1 Samuel, ya, sehingga menduduki kota-kota orang Israel, bunuh Saul, bunuh Yonatan, itu pasal 31. Kemudian tidak disebut sama sekali di 2 Samuel pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4. Dikatakan begitu mereka dengar bahwa Daud menjadi raja seluruh Israel. Begitu mereka mendengar bahwa Daud menjadi raja seluruh Israel, baru mereka maju. Artinya apa? Sejauh orang Israel terpecah-pecah, orang Filistin tidak pusing sama sekali. Ya, biarin aja. Daud jadi raja di Hebron, orang Israel ibu kotanya di Mahanaim, terserah. Ya, sejauh mereka terpecah-pecah, tidak perlu nyebut Filistin, tidak apa-apa. Tapi begitu mereka bersatu, ya, maka Filistin turun, disebut lagi namanya. Jadi belajar dari pandangan orang Filistin yang juga represent kekuasaan kegelapan dan segala macam musuh kita itu. Sejauh kita terpecah-pecah, sejauh tidak ada persatuan, ya mereka tenang-tenang saja. Kita saling bunuh,
saling gosip, ya, saling memfitnah. Iblis tenang-tenang saja. Musuh kita tidak ngapa-ngapain. Filistin diam-diam aja, tidak perlu disebut. Begitu bersatu, mereka bergerak. Jadi persatuan sangat penting. Unity is not an option. Nah, untuk bangun unity yang dikerjakan pertama kali oleh Daud apa? Dia kerjakan, dia bagikan shared vision. Visi yang dimiliki bersama. Banyak orang berkata, wah visinya hebat si A, wah visinya hebat si B. Visi hebat itu hanya hebat kalau menjadi visi semua orang. Visi yang luar biasa kalau cuma dimiliki pemimpin, dia bukan visi hebat. Itu mimpi saja. Ya. Kalau visi bisa dimiliki oleh semua orang, tidak hanya pemimpinnya, itu baru visi hebat. Dan itu yang dikerjakan Daud dengan pindah ke Yerusalem. Visinya untuk menyatukan semua Israel, menjadi berkat buat bangsa-bangsa, tidak hanya dimiliki dia sendiri, tapi bagaimana semua orang bisa punya visi yang sama. Ya. Jadi cara menyatukan shared vision. Kalau visi hanya di pemimpinnya, tidak ada yang hebat. Yang kedua, ini saya perlu belajar, mimpin gereja, mimpin perusahaan, mimpin pelayanan, mimpin keluarga, sama saja. Kalau visi yang hebat hanya dipimpin oleh seorang ayah saja, bukan istri, bukan anaknya, tidak ada yang hebat. Yang kedua, pada saat bangsa ini masih infant, masih kecil, sengaja Filistin menyerang. Pemahamannya apa? Artinya, kalau kita tidak mau diserang Filistin, kita harus selalu prepare, harus selalu alert, harus selalu siap, kapanpun juga. Nah, bagaimana sebagai pemimpin perusahaan, organisasi, gereja, supaya kita selalu siap? Kalau kita menjadikan pembangunan kapasitas, bangun kemampuan semua orang yang kita pimpin menjadi budaya organisasi. Bukan sekedar kalau butuh, bukan sekedar kalau perang baru belajar, tapi menjadi budaya bahwa semua kita harus bertumbuh. Yang bangun kapasitas, training, seminar, baca buku menjadi budaya organisasi. Di perusahaan, di gereja, maupun dimanapun juga. Yang ketiga, ignite passion. Yang bangun unity, saya sering katakan, sesungguhnya orang itu tidak ngikut pemimpin, tapi ngikut passionnya pemimpin. Waktu Daud tanya, maju enggak Tuhan? Tuhan bilang, maju. Go. Jadi majunya mereka walaupun secara pasukan kalah banyak dengan orang Filistin, tapi mereka maju karena mandat ilahi. Orang Filistin itu jahat. Ya. Dia sengaja milih tempat berperangnya di lembah Refaim. Refaim artinya raksasa. Jadi sengaja milih medan pertempurannya di lembah yang disebut lembah raksasa. Sehingga memberi rasa ngeri, rasa takut buat orang yang berperang di sana. Orang Filistin, kalau sudah tahu, itu beda dengan Palestina tuh deh, di hari ini. Ini orang-orang dari daerah Yunani. Jadi orang-orang Israel itu lebih kecil-kecil ukurannya dibanding orang-orang Filistin yang dari daerah Yunani, orang Eropa. Itu sebabnya ada Goliat, orang-orang banyak yang raksasa datang sebagai orang-orang Filistin. Mereka berperang di lembah, namanya lembah Refaim. Kalau tidak ada mandat Tuhan berkata pergi, ya ketakutan semua. Jadi Daud membangkitkan passion pasukannya dengan berkata, Tuhan yang suruh. Walaupun kita lebih kecil ukurannya, kita lebih sedikit orangnya, kalau Tuhan yang suruh, kita akan menang. Passionnya berkobar. Passion mengalahkan banyak hal, termasuk kereta besi dan segala macam. Dan yang keempat, hope, pengharapan. Push, dipompas pengharapannya. Orang kalau muncul passionnya, energinya besar. Tapi kalau orang pengharapannya besar, dia bertahan di tengah kesulitan. Orang Filistin sengaja memamerkan kekuatannya. Dikatakan mereka spread out. Digelar semua pasukannya. Ya, seluruh lembah dipenuhi pasukan Filistin. Supaya apa? Supaya musuhnya itu despair. Despair itu apa? Tidak ada pengharapan. Belum perang sudah, mana mungkin kita bisa menang. Seluruh lembah raksasa dipenuhi orang Filistin.
Daud berkata, Tuhan janji, waktu dia nyuruh kita pergi, dia berjanji. Pengharapan itu muncul karena janji Tuhan. Janji Tuhan berkata, kita akan mengalahkan. Ada ayatnya, 2 Samuel 5:19. Tuhan akan memberikan mereka kepada kita. Janji memberi pengharapan. Banyak orang Kristen pemimpin despair. Tidak lagi punya semangat perang, tidak punya semangat lagi mengejar visi. Karena apa? Pengharapannya belum dipompa, janji Tuhannya lupa. Prioritas ketiga, Daud butuh breakthrough, terobosan. Karena energinya habis ngurusi beberapa persoalan-persoalan yang tidak selesai-selesai. Jadi dia butuh terobosan. Tuhan memperkenalkan dirinya pertama kali waktu perang di lembah Refaim ini. Dia bergerak demikian rupa sampai dia disebut sebagai, Daud menamai tempat itu God of the Lord of the Breakthrough. Ya, jadi penampilan Tuhan pertama kali perang setelah Daud jadi raja mengalahkan orang Filistin di pertempuran yang pertama, Tuhan tampil sebagai the Lord of the Breakthrough. Kenapa kok Daud menyebutnya seperti itu? Bahwa Tuhan tampil beda dengan sebelum-sebelumnya. Mereka perang dengan Filistin sudah berkali-kali. Ya. Perang dengan orang Yebus berkali-kali. Tapi kali ini Tuhan beri breakthrough, terobosan. Supaya semua persoalan-persoalan yang udah tahun-tahun tidak selesai, grogoti energi, makan hati, selesai hari ini. Yang pertama adalah bagaimana dia menduduki, menaklukkan kesombongannya orang Yebus. Nah, ini saya tarik kembali agak awal. Jadi waktu zamannya Yebus, dikatakan oleh Musa memang lebih besar jumlah sukunya daripada orang Israel. Di Ulangan pasal 7. Kemudian waktu Kaleb coba untuk menaklukkan Yerusalem, menaklukkan orang Yebus, dia tidak berhasil. Makin sombong orang Yebus. Waktu orang Benyamin di kitab Hakim-Hakim mencoba menaklukkan, tidak berhasil. Makin sombong, makanya dia berani mengejek Daud. Ya, bertahun-tahun perang sama Yebus tidak bisa habis gitu. Selalu merongrong kewibawaannya orang Israel. Hari ini selesai. Yebus habis. Yebus tidak boleh tinggal bersama kita lagi. Persoalan Yebus, persoalan kesombongan, persoalan pride selesai hari ini. Yang kedua, orang Filistin. Sejak Daud muda yang dihadapi orang Filistin. Goliat orang Filistin. Bahkan waktu Samuel yang mengurapi Daud masih muda, ya, yang dia dengar pertama kali orang Filistin mengalahkan orang Israel, 4.000 mati. Kemudian perang yang kedua, 30.000 orang mati, tabutnya diambil. 2 anaknya Imam Eli ikut terbunuh. Samson juga mati oleh orang Filistin. Yonatan, Saul, dan yang lain. Dan perang terus dengan Filistin di zamannya Saul tidak selesai-selesai. Orang Filistin terus merongrong, mencuri hasil pertaniannya orang Israel. Hari ini, ya, di lembah raksasa ini, nagging pain selesai. Itu namanya breakthrough. Habis, selesai. Yang dibuat selesai juga oleh Daud adalah selama hampir 100 tahun barangkali tabut Tuhan berpindah-pindah tempat terus di luar daripada tabernakel. Pada pasal 6 akhirnya Daud bawa tabut Tuhan ke kemah pertemuan di Yerusalem. Selesai. Tidak ada nagging lagi, nagging pain lagi. Daud kemudian memberi nama tempat dia menghabisi orang Filistin, Baal Perasim, yang artinya the Lord of the Breakthrough. Nah, saya berdoa, saudara berdoa, supaya kalau saudara memimpin organisasi baru, gereja, perusahaan, atau memasuki season yang baru, prioritas nomor 1, bangun identitas yang baru. Pindahkan dari Hebron ke Yerusalem. Nomor 2, bangun tim yang kuat yang disegani. Nomor 3, berdoa supaya Tuhan memberikan breakthrough.
semua nagging pain, ya, persoalan-persoalan nitty-gritty yang grogoti energi kita bertahun-tahun, minta supaya ada breakthrough, stop hari ini, supaya bisa memulai fokuskan energi untuk season yang baru. Pemimpin dan pekerjaan-pekerjaan mereka yang tidak tuntas. Ya, banyak dari kita, mungkin semua kita pernah memulai sesuatu tapi tidak selesai. Ya, tidak selesai karena apa? Ya karena mungkin kita males, kita semangatnya hilang, passionnya terbang, tantangannya banyak, kita lupa dan segala macam. Ya. Nah, kita mau belajar dari Daud. Awalnya adalah Daud proyeknya adalah membawa tabut Tuhan dari rumahnya Abinadab ke Yerusalem. Maksudnya baik enggak? Bagus sekali. Ya. Dia ingin supaya Yerusalem tidak hanya jadi pusat pemerintahan politik, tapi juga jadi pusat penyembahan kepada Tuhan. Untuk itu apa? Dikatakan dia kerahkan di pasal 6 ayat 1, dikerahkan 30.000 orang pilihan. Bukan sembarangan tentara, orang pilihan 30.000 dibawa ke rumahnya Abinadab untuk jemput. Dia pikir dia ingin tunjukkan kepada Tuhan, kepada orang-orang hebatnya, display of power, ya, kekuatannya sebagai raja yang menyatukan semua Israel. Yang kedua, tabut Tuhan perlu diangkat oleh kereta yang baru. Dia mungkin bikin kereta baru tidak seperti raja-raja Filistin yang memang diberi nasihat oleh dukun mereka untuk bangun kereta baru ngangkat tabut perjanjian Tuhan. Mungkin Daud bikinnya lebih besar, lebih hebat, tapi dia angkat dengan kereta baru. Ini dua kekeliruan. Maksudnya baik, tapi salah strategi, karena Tuhan sudah berpesan, ya, di kitab Bilangan pasal 4, tabut ini hanya boleh diangkat oleh orang Lewi, bukan oleh lembu, bukan oleh kereta. Ya, oleh orang Lewi yang tidak diperlukan 30.000 pasukan. Ya, yang penting orang Lewi direstorasi. Nah, yang menyebabkan Daud kemudian, waktu dia kemudian sapinya, salah satu lembunya itu kejeblos, kemudian tabutnya hampir jatuh, Usa mencoba menahannya, kemudian Usa mati. Daud dikatakan menjadi marah, dia jengkel. Kok angel men gitu, kok susah men. Ya, kesalahan kecil, sapi kepleset saja Usa mati. Siapa yang bisa membawa tabut ini? Jadi kemudian dia titipkan tabut ini di rumahnya Obed Edom. Ya, dia jengkel dan juga takut. Takut kalau nanti salah lagi, mati lagi orangnya. Jadi dia tinggalkan di rumahnya Obed Edom, sudah. Kadang-kadang dia ingat sore-sore, ya gimana ya caranya bawa tabut ke sini. Yang membuat dia, yang menghambat dia untuk mengerjakan itu, untuk meneruskan proyeknya adalah takutnya dan marahnya. Kalau sudah lihat dalam hidup saudara, kebanyakan orang yang tidak menyelesaikan proyeknya atau mimpinya atau visinya atau misinya selalu diwarnai dua ini. Satu karena takut, dua karena amarah. Ya. Selama pemimpin ada itu, maka banyak proyeknya yang tidak selesai. Mulainya banyak tapi tidak selesai. Takut dipandang orang nanti gimana, takut gagal, takut anggapan orang, marah mungkin karena yang lain kok lebih berhasil dan segala macam. Yang ketiga, Tuhan tidak hanya mementingkan tabut. Tabutnya ada di Yerusalem pun, kalau orang Lewi tidak direstorasi, kalau para pelayan Tuhan, kalau tim tidak dibangun untuk memelihara tabut, juga tidak ada gunanya. Ya, nanti kena rayap, nanti aus dan segala macam. Perlu orang-orang Lewi yang ditunjuk untuk melayani. Perlu tim worship, tim praise yang terus membawa tabut ini. Maka Daud disadarkan. Yang penting buat Tuhan bukan cuma tabutnya, tapi orang-orang di sekitarnya itu penting.
Jangan sekedar tabu dijadikan lambang suksesnya Daud. Tapi orang-orang yang bawa itu loh. Orang Lewi itu loh. Itu suksesmu. Sukses kita itu bukan proyek. Sukses kita itu bukan dolar. Sukses kita itu bukan bangunan pencakar langit. Sukses kita adalah orang Lewi. Orang-orang yang melayani Tuhan. Yang terakhir, Obed Edom. Obed itu artinya budak. Ebed. Obed, ya, budak. Ini orang Filistin. Orang yang Daud tidak suka. Orang yang bikin persoalan terus. Orang yang bunuh Saul, bunuh Yonatan. Ya. Jadi sudah musuhnya Daud paling jauh. Obed Edom ini orang Filistin. Orang Gad katanya. Ya, tempat asalnya Goliat. Edom itu keturunannya Esau. Saudara masih ingat kita bahas di 1 Samuel. Ya. Orang Edom namanya Doeg yang membunuh semua imam besar di Nob gara-gara Daud diberi roti oleh imam-imam besar. Itu orang Edom. Dan selama sejarahnya orang Edom terus membenci orang Israel. Jadi ini orang Filistin yang sudah berseberangan, yang barusan dihabisi oleh Daud. Ya. Selesai, tidak ada lagi. Dia adalah budaknya orang Edom yang bunuh semua orang imam-imam di Nob yang selama sejarahnya memusuhi orang Israel. Jadi the most unlikely candidate, ya, yang paling tidak mungkin harusnya dipakai Tuhan untuk menolong Daud, justru dipakai Tuhan menolong Daud. Daud dengar Obed Edom diberkati, anaknya, rumahnya diberkati karena ada tabut Tuhan. Kembali membangun semangatnya Daud. Aku harus selesaikan tugas ini. Aku harus bawa tabut kemuliaan masuk Yerusalem. Yang dipakai Tuhan siapa? Ya. Yang dipakai Tuhan bukan orang-orang di sekitarnya Daud, bukan Yoab, bukan siapa-siapa. Yang dipakai Tuhan justru orang Filistin. Budaknya orang Edom. Ini kelompok orang yang bunuh imam-imam di Nob gara-gara Daud. Dipakai Tuhan. Kadang-kadang kita tidak tahu Tuhan pakai siapa. Dia pakai Nebukadnezar. Dia pakai kadang-kadang orang yang kita tidak sangka sama sekali. Mungkin juga orang di luar gereja menyadarkan kita. Kamu kok berhenti tengah jalan? Ya, kenapa berhenti dan tidak bawa tabut ini ke Yerusalem? Kemuliaannya nyata semuanya. Apakah takut? Apakah karena marah? Tuhan sadarkan Obed Edom itu musuh yang paling jauh, dipakai Tuhan untuk Daud menyelesaikan tugasnya. Dalam hidup saudara, ya, Daud pernah meluncurkan proyek yang mulia. Tabut mau dipindah ke Yerusalem dari pinggiran Nakon, tempat pengirikan Nakon. Ya, waktu lembunya tergelincir, Usa mati, proyeknya terhenti. Jika bukan karena Obed Edom, tabut Tuhan tidak pernah sampai di Yerusalem karena karya Daud. Apakah saudara sudah punya enggak proyek-proyek yang mangkrak, mandek? Ya, saudara pernah mulai tapi enggak selesai. Ya, coba enggak selesai. Atau sudah tinggalkan, sudah lupa. Ya, atau pernah di masa lalu tapi kemudian sudah selesaikan. Oleh karena satu dan lain hal terhenti dan tidak mencapai tujuannya. Dan saudara merasakan saudara butuh orang seperti Obed Edom. Sehingga proyek ini bisa dimulai dan diselesaikan. Sehingga tuntas dan kemuliaan bisa dibawa ke Yerusalem. Bagaimana kita mengantisipasi Kairos? Ya, dengan Kairos kita bisa breakthrough, ya, dengan hadirat Tuhan, waktunya Tuhan, lawatan Tuhan akan terjadi breakthrough seperti yang dialami Daud sehingga Filistin tidak ada ceritanya lagi. Orang Yebus tidak ada ceritanya lagi. Dengan Kairos maka semua yang mangkrak-mangkrak akan sampai ke Yerusalem. Ya, maka bagaimana sih
mengantisipasi Kairos. Peperangan di lembah Refaim itu bukan saja kemenangan sesaat, tetapi suatu peristiwa yang bersejarah, defining moment, yang sangat penting dalam sejarah Israel. Nah, ayatnya berbunyi, waktu Daud tanya, apakah aku maju? Tuhan bilang, jangan maju. Ambil langkah melingkar, supaya kamu ada di belakang mereka. Kemudian Tuhan berkata, saat kamu mendengar, as soon as you hear, begitu kamu mendengar suara dari puncak pohon kertau, bertindaklah secepatnya. Time is the essence here. Bertindak secepatnya. Karena Tuhan keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah orang Israel. Jadi yang namanya Kairos itu tidak selama-lamanya. Kalau misalnya suara kertau hari ini sudah bergeraknya minggu depan, tidak ada Kairos. Ya, jadi ada beberapa hal yang penting mengantisipasi Kairos, lawatan Tuhan dalam hidup saudara, supaya apa? Supaya ada terobosan apapun itu yang mandek. Usaha saudara, pelayanan, gereja, proyek, nulis buku, segala macam. Ya. Supaya ada terobosan, dan supaya tabut Tuhan, kemuliaan Tuhan sampai Yerusalem, butuh Kairos Tuhan. Yang pertama, kalau kita mau lihat firman Tuhan baik-baik tadi, where you stand matters. Di mana saudara berdiri, itu sangat menentukan. Jadi waktu Daud tanya, maju enggak? Enggak, muter. Ya, jadi tidak sembarangan tempat bisa dengar suara dari atas pohon kertau. Kalau saudara enggak pindah, tetap di tempatmu terus, ya enggak dengar suara pohon kertau. Biar keras seperti apa suara Tuhan, saudara enggak dengar. Karena tempatnya keliru. Saudara tidak berdiri di tempat di mana saudara mau Tuhan berdiri. Where you stand matters. Di mana saudara berdiri itu menentukan sekali bisa dengar apa tidak. Melihat konser, pertunjukan atau apapun juga di lapangan luas. Where you stand matters. Karena tidak bisa di semua tempat mendengarkan suara dari atas pohon kertau. Where you stand matters. Kalau saudara berdiri tempat yang salah hari ini, you need to move. Where you stand, kalau sudah tidak bisa dengar Tuhan sudah sekian lama bertahun-tahun, you need to move. Where you stand matters. Jadi evaluate where you stand. Nomor 2, do not allow your past success dictate your present strategy. Jadi kalau seandainya Daud dia pernah menang dulu dengan cara maju langsung ke lembah Refaim, dia maju aja. Dia pikir yang lalu pernah menang, yang lalu berhasil, yang lalu Tuhan bilang begini, sekarang assume begitu, maka dia akan kehilangan momen Kairos Tuhan. Jadi kalau kita bergerak hanya berdasarkan sukses masa lalu, kita tidak akan punya kesempatan mendengarkan derap pasukan Tuhan di atas pohon kertau. Kita tidak akan melihat kemenangan yang tuntas atas orang Filistin. Jadi jangan sampai sukses masa lalu mendikte saudara, mendikte strategi hari ini. Yang ketiga, waiting as a powerful strategy. Orang pikir menunggu itu buang-buang waktu, menunggu itu membosankan, menunggu itu hal yang tugas yang paling sulit buat seorang pemimpin. Karena pemimpin itu action oriented, maunya gerak, maunya solve problem. Tapi orang yang sabar itu mengalahkan pahlawan. Menunggu, active waiting, menanti-nantikan, bukan nganggur, bukan menyia-nyiakan waktu, tapi menanti-nantikan tanpa berbuat apa-apa, menantikan suara dari pohon kertau. Kita tidak tahu setelah Daud sampai di belakang sana, di belakang musuhnya, dia nunggunya 1 jam atau 1 hari atau 1 minggu, kita tidak tahu. Tapi pemimpin perlu berlatih menanti-nantikan Tuhan. Bukan menyia-nyiakan waktu, bukan nganggur, bukan tidak ada kerjaan. Menunggu itu kompetensi, strategi yang sangat powerful sekali. Orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, kata Yesaya. Yang keempat, be prepared
Artinya swift, kalau suara itu kedengaran, segera, secepatnya dikatakan. Begitu kau dengar, segera, secepatnya. Itu juga diumpamakan perumpamaan Tuhan Yesus. Kalau kita tidak siap, mengantin datang, minyaknya tidak ada, kita tidak masuk surga. Ya, sama. Swift, segera, siap, prepare, itu lifestyle. Ya, jadi tidak, kalau mau ada acara baru sibuk, kalau ada mau pelayanan baru mau persiapan, tapi be prepare untuk sigap, siap, siaga. Jadikan itu lifestyle. Kalau tidak, kita tidak akan mengalami kairos. Lawatan Tuhan lewat, opportunity lewat, kita jadi penonton, kita tidak sadar apa yang terjadi. Jadi, kalau mengantisipasi kairos, jadikan lifestyle sikap yang sigap, sikap yang siap, bukan sigap atau siap kalau pas ada event, kalau pas ada acara, kalau pas ada pelayanan, tapi setiap saat, swift, cepat bergerak karena peka dan siap. Yang kelima, listening as a strategic competence. Jadi mendengarkan, ya, pemimpin harus berlatih mendengarkan dengan baik, mendengar orang lain dan mendengar Tuhan, mendengar suara dari pohon kerto. Mendengar itu kompetensi yang penting sekali. Pemimpin yang berhasil selalu punya dua kompetensi yang penting. Satu adalah wisdom to make decision, dan kedua communication. Ya, kalau saudara punya decision bagus, visi yang hebat, tapi tidak bisa mengkomunikasikan, tidak ada gunanya. Mengkomunikasikan dengan baik, aspek yang penting itu mendengarkan dengan baik. Alert. Sekarang ada headphone yang mahal, yang ada voice atau noise cancellation. Artinya di tengah keramaian dunia kita bisa menangkap suara kecil di atas pohon kerta. Ya, tidak disibukkan dengan keramaian dunia ini. Alertness, ya, kesiagaan, dan bisa menyaring di tengah hiruk pikuk berita dan segala macam, ya, WA, chat dan segala macam. Ada bisikan Tuhan yang tidak bisa tidak terdengar, suara dari atas pohon kerto. Perlu dilatih. Ya, pada saat itu terjadi, kita siap bergerak. Fokus, mendengarkan, itu adalah kompetensi yang sangat strategis. Harus dilatih. Ya, kalau tidak dilatih ya kelewatan. Kita bilang, loh, kok orang sudah berangkat semua, lari semua, menyerang orang Filistin, kok saya tidak dengar apa-apa. Latih mendengar. Dan kita semua menantikan. Satu, the Lord of the breakthrough. Saya harap, saya berdoa setiap kita mengalami itu. Yang kedua, Obed-Edom. Kalau kairos Tuhan datang, Filistin sejarahnya selesai. Tabut Allah dan kemuliaannya ada di Yerusalem.